Hai, welcome back di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Julie, dan hari ini saya mau bahas 15 saham yang udah di-request oleh teman-teman di grup Telegram. Jadi bagi yang ingin sahamnya untuk dibahas di sini juga, jangan lupa requestnya itu di grup Telegram ya. Link Telegramnya udah saya share di deskripsi di bawah, jadi teman-teman tinggal klik dan langsung join. Sebelum mulai, saya mau disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget ya. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri dan disesuaikan dengan trading plan ataupun trading style-nya masing-masing. Jadi bukan ajakan membeli ataupun menjual. Nah, oke, silakan diatur kembali masing-masing. Kita langsung mulai aja dan kita ke Telegram. Karena tools-nya Wisdom and Invest itu semuanya adanya di Telegram ya. Jadi kalau di handphone ataupun di laptop itu ada Telegram, kita bisa akses di mana aja, kapan aja. Yang penting ada Telegramnya. Lalu kalau merasa berguna toolsnya ini, kalau teman-teman merasa penasaran, itu juga boleh untuk tahu lebih lanjut, karena tools yang saya bahas di sini tuh nggak semuanya ya. Saya hanya bahas sedikit doang, cuma satu ataupun dua tools yang biasanya saya pakai. Nah, kalau mau tahu emangnya fasilitasnya Wisdom and Invest itu apa aja, bisa ikutan ke acara Zoom kita. Ini acaranya gratis setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Kalau Rabu di jam 8, Sabtu di jam 4 sore. Ini linknya biasa kita share juga di Telegram supaya teman-teman gampang bisa tinggal klik langsung bergabung dengan acara Zoom-nya ataupun di medsosnya Wisdom and Invest ya. Jadi pastikan teman-teman sudah antara bergabung di Telegram ataupun sudah follow Instagramnya Wisdom and Invest. Karena biasanya kita juga share di story. Kalau di Instagram itu di story-nya Wisdom and Invest. Dan toolsnya Wisdom and Invest banyak banget. Ini ada daftar komennya tuh. Banyak ya, ada 30-an lebih. Ada siklus sektoral juga. Lalu ada screenernya, ini banyak juga. Cuma saya mungkin nggak share semuanya di sini karena waktunya terbatas. Dan kalau mau mendapatkan tools ini secara gratis, bisa ya. Caranya gampang banget, tinggal membuka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Kita rekanan itu ada 4 sekuritas, Sukor, CUC, NH Korindo, dan Investasiku. Sukor ini baru launching lagi loh, dia update lagi aplikasinya ke fitur-fitur yang oke banget dan keren banget. Jadi di dalam aplikasinya itu udah ada trading plan juga, udah ada stock pick juga. Jadi enak banget ya, udah ada area buy, area TP-nya, juga ada bisa fast trading. Pokoknya keren banget deh. Nah, jadi teman-teman boleh banget ya kalau mau buka rekening Sukor Sekuritas lewat Wisdom and Invest dengan referral code-nya itu, dan nanti teman-teman mendapatkan fasilitas tambahan. Jadi dapetin toolsnya Wisdom and Invest secara gratis. Tapi tentunya yang gratis ini agak terbatas ya dibandingkan menjadi member. Kalau member itu full fasilitasnya, chartnya full. Jadi lebih komplit lah kalau menjadi member. Nah, yang mau tanya-tanya dulu itu boleh boleh banget kontak adminnya. Adminnya nomor kontaknya ada di deskripsi di bawah juga. Jadi dibaca-baca dulu ya deskripsinya, jangan di-skip. And then kita sebetulnya lagi ada promo kan, tapi ini udah hari terakhir nih. Jadi I'm so sorry ya, mungkin nanti di awal September teman-teman sudah nggak bisa request chart lagi. Nah, fungsinya YouTube ini, mungkin teman-teman ada yang baru mampir dan mengharapkan stock pick. I'm so sorry, di sini bukan tempatnya untuk membahas stock pick, tapi di sini saya mau mengajak teman-teman untuk belajar. Jadi supaya lebih tahu lagi bagaimana sih cara menggunakan toolsnya Wisdom and Invest dengan lebih efektif dan efisien ya. Karena tools ini dibuat agar kita lebih mudah lagi menganalisa. Nah, saya di sini mau ngajarin teman-teman gimana cara memanfaatkannya sebaik-baiknya. Jadi kalau misalnya untuk stock pick, ini bisa ke Telegramnya Wisdom and Invest, itu kan ada kalau begitu masuk ke Telegram, itu ada bahas per topik ya. Nah, untuk stock pick-nya itu di bagian stock pick itu di bagian informasi open account. Nah, biasanya ada tuh stock pick-nya, dan kita juga kadang-kadang share stock pick yang dari Wisdom and Invest, tapi terbatas. Dan itu biasanya kita share di sekitar hari Senin gitu deh. Nah, jadi teman-teman pantau terus ya Telegramnya Wisdom and Invest. Lalu ini kemarin-kemarin udah saya share juga. Nah, ini kan udah akhir Agustus ya. Saya mau ngajak teman-teman untuk mereview portofolionya. Gimana nih hasil tradingnya selama Agustus ini. Mudah-mudahan sih pada cuan ya. Kalau belum pada cuan, it's okay. Semangat.
Belajar lagi sampai bisa, karena memang harus sabar ya, yang namanya proses itu. Bahkan Mark Minervini aja sampai 6 tahun dia masih belum profit konsisten gitu. Jadi wajar kalau misalnya ada loss, ada cuan. Mari kita terus latihan supaya bisa menjadi konsisten. Ini saya mau share juga hasil Agustus saya, lumayan sih bulan ini akhirnya tercapai target, walaupun bulan kemarin agak menurun ya. Bulan ini akhirnya tercapai lagi targetnya saya. Nah, ini saya tutup karena saya tidak mau flexing. Tujuannya bukan untuk flexing, saya tidak mau teman-teman stres juga. Nggak perlu apa ya, yang belum cuan it's okay. Jadi jangan terlalu dibawa stres. Kalau perlu istirahat, istirahat dulu, nanti baru setelah kembali segar, sudah otaknya sudah jernih, udah nggak stres lagi, baru mulai trading. Jadi jangan dipaksain trading ya. Dan semoga bisa cuan. Dan saya berharap mudah-mudahan rezekinya teman-teman lebih gede lagi. Trading system itu bisa kita nggak bisa ini ya. Trading system itu bisa kita copy, kita tiru, tapi rezeki itu tidak bisa di copy paste. Jadi rezeki itu pasti pada masing-masing. Ini nggak kayak ulangan waktu zaman sekolah. Kalau ulangan zaman sekolah kita bisa saling nyontek, nyontek. Buku kamu mana? Kalau sekarang ini ya, walaupun kita nyontek portfolionya orang, isi portonya orang, belum tentu rezekinya sama ya. Jadi sahamnya bisa kita copy paste, tapi rezeki tidak bisa di copy paste. Semoga teman-teman banyak berbuat amal, berbuat baik, jangan terlalu banyak nyinyir ataupun terlalu banyak julid. Nah, banyak-banyaklah berbuat baik, semoga rezekinya nanti akan datang ya. Oke, nggak basa-basi lagi deh, kita langsung bahas saja. Kita cek dulu indeks kita. Chart yang saya pakai itu ada dua, WinX dan GD. Kalau yang WinX ini tujuannya, fungsinya itu untuk analisa secara teknikal sebenarnya, dan ini yang digunakan oleh para member. Ini adalah chart andalannya Wisdom and Invest nih. Trading sistemnya Wisdom and Invest. Kenapa? Karena ini cara menggunakannya gampang banget. Informasinya sebenarnya cara penggunaannya itu banyak ya. Kita bisa ngeliatin divergence, bisa ngeliatin MA200, bisa liatin trennya, support resist. Tapi kalau teman-teman bingung, cukup baca yang panel paling bawah di bagian momentum ini, di panel bawah ini ya. Kalau misalnya momentum yang bagus itu adalah ketika dia berwarna biru Ben-Hur dan menguat. Menguat itu artinya nanjak dia ya, nanjak kayak gunung. Tapi kalau dia mulai menurun menjadi biru tua, mulai berubah menjadi biru tua dan mulai menurun, artinya loyo tuh. Nah, itu kemungkinan potensinya reversal atau dia akan koreksi. Kebalikannya, kalau yang merah itu kita hindari. Ketika dia menjadi merah tua, maka potensinya reversal. Artinya dia mau mantul. Nah, biasanya yang dead cat bounce ataupun yang mau bottom fishing, nah itu biasanya ngincernya di momentum merah. Tapi kalau kita swing, maka incernya ketika momentumnya menjadi biru Ben-Hur. Nah, indeks kita, oh, satu lagi, kalau momentumnya warna pink, ini artinya sideways. Jadi gampang banget ya untuk ngeliatin seperti itu, sehingga kita bisa menentukan mau trading style-nya itu seperti apa, mau bottom fishing, mau swing, mau sideways. Kalau sideways kan ditektokin aja gitu. Nah, untuk indeks kita, momentumnya tuh sebetulnya masih berupa titik pink, walaupun sudah ada momentum biru langit yang cukup menguat. Nah, karena dia eh, hari ini mulai melemah lagi, kemarin shooting star, lalu hari ini mulai terkoreksi lagi, ini lagi menguji support ya, bahkan bisa menguji kembali support yang di sebelah sini nih, di 6827, itu bisa jadi. Jadi jangan terlalu agresif dulu, pastikan teman-teman memilih saham-saham yang uptrend ya. Oke, untuk indeksnya seperti itu. Bisa juga kita manfaatkan SDX. Yang SDX ini untuk melihat foreign flow. Kalau biasa IHSG ataupun blue chip, biasanya sih saya suka menggunakan ini juga. Karena kita harus ngeliatin ya, saham-saham yang berkorelasi erat dengan foreign flow, artinya ini bisa kita gunakan sebagai analisa. Kalau yang tidak berkorelasi dengan foreign flow, artinya asingnya net buy tapi sahamnya turun, berarti kita jangan gunakan itu sebagai analisa. Oke, indeks kita masih data-data aja ya, dan tren besarnya juga masih sideways. Kalau mau masuk ke dalam time frame kecil lagi,
Jadi Chartwin ini datanya real time dan bisa digunakan multi time frame sampai ke time frame 1 menit. Jadi enak banget digunakan. Nah, ini kita bisa menggunakan time frame hourly misalnya untuk menganalisa kira-kira besok mau turun apa enggak sih. Cara penggunaannya dan analisanya sama ya. Jadi kalau misalnya kita mau menganalisa yang time frame-nya kecil, mau menganalisa untuk besok misalnya, kita bisa gunakan time frame hourly ataupun 5 menit. Biar kelihatan, oh ini merah nih, berarti besok kemungkinan masih akan koreksi. Apalagi besok Jumat. Jadi wajar ya kalau besok masih akan terkoreksi. Mungkin aja dia akan menguji support yang di sini dulu, lalu di support yang sebelah sini, 6.900. Oke, kita lanjut ya. Masuk ke saham yang pertama, yaitu BBRI. Kalau BBRI biasanya saya suka pakai MSF. SDX juga untuk melihat foreign flow-nya. Nah, kalau pakai WIN, dia karena lagi sideway. Sideway-nya tahu dari mana? Dari titik pinknya ini. Dia lagi sideway itu ya. Lagi sideway, kita pakai strategi sideway, yaitu buy on support, sell on strength. NBSA singkatan dari net buy sell asing. Ini untuk melihat foreign flow-nya. Kalau yang orange-orange artinya asingnya net sell, kalau hijau-hijau artinya asing foreign-nya net buy. Nah, ini kelihatan nih foreign-nya lagi net sell. Kemungkinan dia akan menguji area support lagi ya, 5450. Tuh, ini udah ada supportnya dan 5375. Kita coba pakai chart lain. Tapi don't worry ya, walaupun foreign-nya net sell gede gitu, biasanya kalau yang blue chip begini, eh, para MI ataupun aset manajemen itu akan mengcover ya. Jadi artinya biasanya institusi ataupun ini akan mengcover, akan nampungin kalau misalnya memang dia fundamentalnya masih oke, masih bagus gitu. Contoh ya, kita lihat di BBNI. Waktu itu BBNI kan foreign-nya outflow gede banget tuh. Saya sempat khawatir waktu itu apakah BBNI akan terkoreksi atau enggak. Ternyata nggak taunya BBNI-nya mau stock split. Dan foreign-nya kembali entry. Jadi jangan khawatir untuk BBRI juga demikian. Kalaupun dia terkoreksi, pasti suatu hari akan naik lagi. Sepanjang sejarah ini, selama ini BBRI BBCA itu masih kuat ya. BNI, BMRI sudah ngelewatin berapa kali resesi. Sudah ngelewatin masa-masa COVID walaupun dia hampir pernah koreksi sampai berapa ya? Waktu di COVID itu berapa ada kali 50-an% ya penurunannya ya. Coba teman-teman cek kembali dan dia berhasil kembali ATH gitu loh. Jadi don't worry. Ini untuk long term masih oke, Big Bang-nya ya. Kalau MSF, biasa saya suka menggunakan stokastiknya untuk melihat dia udah oversold atau overbought. Ini ada garis 80, garis 20, di atas 80 artinya dia overbought, di bawah 80 sini, di bawah 20 artinya dia oversold. Saya nungguin biasanya paling suka kalau Big Bang itu di area oversold-nya. Nah, biasanya saya seneng tuh. Ini support ya, dia akan menguji 5450, 5350. Kalau teman-teman mau spekulatif buy, boleh-boleh banget. Kalau sampai pun dia breakdown, kita cek ada MA 200-nya enggak. MA 200-nya sih lumayan jauh. Nah, jadi kalau misalnya mau nyicil nih ya, sistemnya itu cicil lah, jangan langsung all in. Ingat ya, kalau Big Bang itu kita pakai cicil. Cicil di sini boleh 5450, 5350 boleh. Kalaupun sampai breakdown ya. Kalaupun sampai breakdown di 5100 boleh ditambah lagi. Bahkan mungkin agak gedean ini boleh. Oke. Itu BBRI-nya. Soalnya dia udah mau masuk nih ke area oversold. Jadi oke ya. Cicil aja, jangan terlalu agresif juga. Kita lanjut ke ANTM. Untuk ANTM dia belum ada momentum. Di sini belum ada momentum, dia masih sideway. Area sideway-nya kita tinggal lihat aja di sini ya, area support resistnya tuh udah ada angkanya. Di sebelah sini nih, tuh. Kurang lebih dia area sideway-nya di sana, jadi kita strateginya buy on support,
sell on strength, BOS dan SOS. Jadi tektokan aja. Supportnya ini di area 19 paling terdekat ya, 1975, di bawahnya ada lagi 1945. Resist 2050 sampai 2080 di area sana. Menggunakan chart GD. Nah, chart GD ini biasanya digunakan oleh nasabah. Nasabah chartnya nggak cuma satu ya, ada beberapa. Salah satunya MSF, juga ada psikosektoral. Nah, ini bisa teman-teman gunain. Kenapa kita kasih ini ke nasabah? Karena ini anti ribet-ribet. Jadi cukup melihat warna pada candle. Cuma masalahnya ini chartnya dibuat untuk trend following, sehingga teman-teman harus mengerti tentang tren juga ya. Jadi carilah saham-saham yang uptrend. Kalau dia uptrend biasanya membentuk candle higher high ataupun dia membentuk higher high, higher low seperti ini. Nah, membentuk tangga ke atas, baik berupa candle ataupun berupa chart ya. Jadi pastikan teman-teman mencari saham-saham yang uptrend untuk menggunakan chart GD ini. Kalau sideway maka ciri-cirinya adalah dia bergerak di dalam dua garis. Jadi seperti ini ya, dia bergerak di dalam dua garis, artinya dia lagi sideway. Kita gunakan strategi sideway, bukan trend following, yaitu BOS dan SOS kalau sideway. Sinyal entry dan exit ini gampang banget, titik hijau entry, titik merah exit. Cuma kalau sideway makanya dia sering jadi false signal ya, keluar titik hijau, titik merah, titik hijau, titik merah lagi. Kalau dia uptrend maka dia akan following the trend seperti ini. Tuh, candlenya higher high terus ya. Jadi cari-carilah saham-saham yang memang bentuknya seperti itu. Dia bentuknya uptrend atau candlenya itu strong up, maka tinggal follow the trend. Candle orange artinya spekulatif buy. Nah, tapi lebih aman lagi cari sesuaikan dengan area support ya. Jadi entry-nya tuh dekat-dekat support. Supportnya itu sebetulnya sebelah sini juga ada lagi nih. Di area 1950 itu ada support. Sini juga 1900 itu area support. Jadi kalau mau spek buy lah di area sana. Kalau dia naik maka boleh jualan dulu ya. 2050 sampai 2100. Oke, coba kita tes hak kakinya deh. Apakah ada spike nih? Foreign-nya sih nggak ada ya, foreign-nya outflow. Di sini ada spike. Chart hak kaki juga chart favorit saya. Teman-teman bisa ngelihat ini, dia ada frekuensi analyzer. Cuma frekuensi analyzer itu bukanlah apa ya, frekuensi analisa bukan sinyal untuk beli ataupun jual, tapi dia hanya informasi aja bahwa ada transaksi yang gede nih. Tapi kan kita nggak tahu ya harganya mau dinaikin atau diturunin, sehingga kita perlu yang namanya konfirmasi. Sehingga kalau dia breakdown itu konfirmasi sedang distribusi. Kalau dia breakout maka konfirmasi dia mau dinaikin. Jadi kita harus menunggu antara dia breakout atau breakdown atau menggunakan hak kaki yang bawah ini. Jadi kita melihat hijau-hijau-hijau. Kalau hijau-hijau artinya harganya lagi dinaikin. Kan ini HK, berarti HK itu hajar kanan, banyak yang beli, maka grafiknya dia punya ini histogram akan berwarna hijau-hijau. Tapi kalau distribusi atau haki dia jualan, maka warnanya akan merah-merah-merah. Ya. Jadi gampang banget digunakan, enak banget digunakan. Oke, kita lanjut. Jadi tadi NTM-nya udah ya. Tektokan aja dulu karena dia masih sideway, buy on support, begitu naik maka silahkan take profit. MBMA. MBMA ini sebenarnya hari Selasa udah pernah dibahas juga ya. Tapi it's okay, saya akan bahas lagi. Menggunakan chart win. Waktu itu di hari Selasa, nih Kamis, Rabu, Kamis, Rabu, Selasa, berarti ini ya, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, waktu di candle yang itu, momentumnya memang udah kelihatan ya, dan memang bagus, dia juga bertahan di atas garis win line. Jadi ini sebenarnya masih oke, selama dia bertahan di atas garis win line. Ini udah mulai menarik nih ya, volumenya udah mulai kelihatan, momentumnya juga mulai kelihatan, tapi buy on weakness aja nih. Buy on weakness, support terdekat itu di 785, ini low-nya.
Selama dia di atas itu, kalau dia bikin higher high lagi, berarti dia strong up nih. Teman-teman boleh ikutan strateginya buy on weakness atau buy on breakout. Yang udah punya, misalnya dari hari Selasa udah beli, maka tinggal di hold aja. Oke, masih oke nih. Resist 835. Jadi kalau dia break 835, artinya dia bakal lanjut lagi. Support tadi udah, support selanjutnya 775 dan 758 itu dibuletin aja ke bawah sesuai dengan fraksinya ya. Ini masih oke. Untuk MBMA tinggal di hold aja. Untuk chart GD-nya juga masih candle hijau, masih di hold, dia lagi uji resist nih. Resistnya ini udah ada kebentuk nih, 840, supportnya dia secara horizontal di 735, 715. Tapi oke juga ya, si MBMA ini. Kalau break, mau buy on break, boleh, silakan. Lanjut, selis. Selis. Selisnya ini belum ada momentum. Support 135, ini lagi on support. Mudah-mudahan mantul ya si selisnya ini. Kalau mantul, mau spek buy boleh. Tapi untuk fast trading aja, kelihatannya ini agak volatil juga ya. Dia sering bikin jarum-jarum nih. Sering bikin jarum-jarum, sehingga yang tidak bisa trading di saham-saham yang volatil begini, hindari aja. Cari saham yang lebih kalem ya. Oke, ini support 135, resist 148 sampai 159. Kalau mantul mau spek buy boleh, tapi kalau jebol maka hindari dulu. Menggunakan chart GD. Chart GD-nya juga lagi sideways. Kita lihat dia bergerak di antara dua garis ya. Artinya dia sideways, maka titik hijau, titik merah kita abaikan. Kita gunakan strategi sideways. Spike buy on support dan sell on strength. Kalau breakdown, ini supportnya 132. Kalau breakdown maka hindari. Kalau mantul spike buy dan fast trading dulu ya. Dengan resist 149. Kita lanjut same. Momentum lumayan sih, ada penguatan tapi sedikit aja. Ini karena ada warna biru langit gitu. Kemarin dia breakout dengan volumenya lumayan. Mau buy on weakness, mau spek buy boleh dengan support di 348 sampai 340 ya. Kalau mau spek buy mendingan di area-area sana. Mudah-mudahan mantul. Tapi kalau misalnya dia breakdown tidak mantul, maka disiplin ya untuk exit dulu. Resistnya tentu di 364 dan 370, juga 384. Selama dia bertahan di atas garis win line, masih oke, masih bagus. Dia sih momentumnya masih berupa titik pink, walaupun ada biru langit, berarti masih ada potensi dia akan sideways. Karena sideways, pas trading aja dulu. Kalau misalnya dia breakout atau momentumnya semakin menguat, menjadi biru Ben-Hur, maka itu boleh di-keep. Oke, kita lanjut ya ke NISP. NISP masih bergerak dalam channel down dengan support. Ini lagi di support 1125, momentumnya berubah menjadi merah tua. Wait and see dulu ya. Kalau misalnya mau spek buy pun mungkin lebih oke di sini nih. Ada support trend nih. 1088 dibuletin ya sesuai dengan fraksinya. Barangkali dia mau turun dulu ke sini, habis itu baru naik. Nah, jadi kalau mau spek buy on weakness di deket-deket area support 1080 sampai 1070 itu ada supportnya. Ini momentumnya sih udah berwarna merah tua, artinya ada potensi dia untuk mantul. Karena dia masih di dalam channel down, artinya potensinya dead cat bounce aja ya. Kecuali dia bisa breakout dari channel down-nya, baru menarik lagi. Selama dia masih di dalam channel down itu, berarti dia kenaikannya hanya sementara aja. Oke. Menggunakan chart GD. Ingat ya, di depan saya ada bilang chart GD itu adalah trend follower, sehingga pastikan teman-teman memilih saham-saham yang uptrend. Kalau yang ini sebetulnya dia sudah patah ya. Trennya sudah patah. Uptrendnya itu di sebelah sini, ketika dia membentuk higher high, higher low. Seperti tangga ke atas. Di sana uptrendnya, di sini dia udah mulai patah. Dan candlenya masih berwarna hitam tuh. Berarti belum ada sinyal
entry. Sinyal entry-nya biasa berwarna titik hijau. Ya, minimal titik hijau, candle orange, berarti dia spek buy. Ini ada support di sebelah 1095. Kalau mau spek buy mungkin di area-area sana. Barangkali dia akan mantul, jadi teman-teman bisa manfaatkan mantulnya dead cat bounce itu. Ingat ya, selama dia belum keluar dari trend down-nya, berarti dia hanya dead cat bounce. Lanjut, Akra. Akranya menarik, momentumnya sudah mulai muncul dari kemarin. Kalau ada yang udah entry, maka happy cuan. Walaupun baru 1% sih ya hari ini kenaikannya. Dia lagi menguji MA 200 nih, 14.10. Kalau dia breakout, maka menarik. Ini high-nya berapa nih? 14.15. Jadi dia harus break 14.15-nya, baru menarik lagi. Yang udah punya, mungkin ada yang spec buy dari di sebelah sini, ketika dia breakout dari candle yang sebelah sini ataupun spek buy di support trend, maka jangan lupa pasang trailing stop ya. Pasang trailing stopnya, dan kalau dia nggak mampu breakout, malah bikin candle bearish, jangan lupa taking profit. Artinya dia akan kembali ke support lagi. Yang mau entry untuk di Akra, wait and see aja dulu dengan dua cara ya. Kalau udah begini, soalnya dia udah lagi di resist nih. Jadi dua cara, bisa buy on weakness atau buy on breakout. Ketika breakout, pastikan dia break dengan volume. Jadi kalau penasaran gimana sih cara taunya dia breakoutnya beneran serius, bisa cek ke time frame kecil juga ya. Misalnya di HKQ-nya atau dipakai WinX tapi time frame kecil di 5 menit, di hourly. Kalau memang volumenya gede, momentumnya besar, HKQ-nya besar, maka bisa ikutan. Berarti kemungkinan besarnya dia serius. Supportnya di 13.20, 13.30 itu area supportnya. Selama dia di atas garis win line, ini masih menarik sebetulnya. Jadi antara dia mau koreksi, habis itu baru naik lagi, atau dia mau langsung breakout. Antara dua itu. Jadi kita harus pasang strategi yang benar ya. Kalau breakout, buy on breakout. Kalau dia kembali koreksi, maka buy on weakness. GD, chart GD, sinyal entry di titik hijau. Titik hijau di sini cuma sifatnya masih spekulatif karena candlenya orange ya. Yang bagus itu candle hijau. Tapi dia udah breakout, berarti udah lama nih. Udah lama. Kalau yang udah punya, pasang trailing stop, jangan lupa. Dan yang baru mau entry, buy on weakness aja. Di sini ada support secara horizontal, 1365. Nah, itu boleh di dekat-dekat area sana atau di garis win line yang tadi saya sebutin ya. Resist 1470. Kita lanjut ke Pegas. Wah, Pegasnya. Hmm, oke, kita cek Pegas ya. Momentumnya memang udah melemah ya. Tadi depan udah saya jelasin juga bahwa ketika momentumnya mulai menjadi biru tua dan melemah artinya berpotensi untuk koreksi. Sinyal sell juga udah muncul di sebelah sini ya. Tuh, segitiga merah sinyal sell-nya. Yang udah kena trailing stop, maka wait and see dulu. Momentumnya masih melemah. Tunggu aja di area-area support. Mungkin di sebelah sini agak menarik ya. 1350 sampai di 1370 juga ada support. Ini agak mantul dikit sih. Mungkin kalau mau spec buy, wait and see dulu di besok ya. Atau nanti kita coba lihat ke time frame kecilnya nih untuk si Pegas. Jadi candlenya sih sebetulnya masih lower low. Momentumnya masih belum ada. Semuanya lagi kurang oke. Foreign-nya juga net sell. Dia juga patah trend. Kalau kita gunakan chart GD, candlenya masih hitam ya. Sinyal exit sudah muncul di sini dan candlenya masih hitam. Kita tunggu at least sampai muncul titik hijau lagi atau candle warna orange. Nah, supportnya di sini secara horizontal lumayan jauh nih, 1330. Sebenarnya di sini sih ada support juga nih. Nah, jadi tunggu aja sampai dia mantul dulu, baru kita spek buy ya. Kita jangan menangkap pisau jatuh. Menangkap pisau jatuh itu adalah artinya kita berusaha menangkap sebelum dia mantul. Ketika dia masih turun-turun-turun, kita berusaha untuk mantul, untuk nangkepin. Makanya kita menangkap pisau jatuh. Untuk
supply and demand tuh. Nah, ini ada nih 13.55 sampai 13.65. Itu ada area demand-nya. Jadi tungguin kalau di sini mantul maka boleh. Lumayan kalau misalnya dia mantul, kita bisa manfaatkan dead cat bounce-nya itu. Support selanjutnya 13.40, 13.30, 13.30 sampai yang bawah ini ya 12.95, 13.05. Itu area demand-nya. Oke, jadi pegas wait and see dulu ya. Kalau mantul boleh spek buy. Oh, mau lihat ininya ya, pegas secara hourly atau hak kaki pegas. Hourly, kita bisa tes time frame, multi time frame. Oh, kan kelihatan ya, banyak yang haki di sini nih. Saya nggak tahu ada apa karena saya nggak punya nih pegasnya, saya nggak ngikutin. Harus menunggu lagi. Kita lihat di time frame kecilnya nih. Time frame kecilnya di hourly ini ada momentum warna merah ya, merah tua maksudnya mulai mengecil. Tapi kenaikannya seberapa naik itu pertanyaannya. Sama seperti sebelah sini, dia juga mulai menjadi momentum merah dan mengecil, tapi kenaikannya kan nggak banyak ya. Kalau misalnya dia fraksi 2 atau fraksi 5, kita masih bisa copet-copet. Kalau ini apakah eh, maksudnya harganya ratusan, di 500-an gitu misalnya. Kita masih gampang copetnya. Apakah ini bisa? Ini berapa tik nih harus hitung ya. Apakah cukup worth it untuk dicopet? Kalau mau copet-copet, maka mungkin kita cari saham lainnya aja lah ya. Ini ada kemungkinan mantul, tapi kuat nggak dia break dari sini 14.20 nih. Di hourly ada resistnya tuh. Kalau dia nggak, berarti dia hanya akan begini aja ya. Ini kelihatan juga hak kaki hourly. Sini mulai banyak yang buang barang. Sini tambah buang barang lagi. Oke, itu tadi hourly-nya nih, Hakaki Daily. Tadi saya udah jelasin ya, penggunaan Hakaki. Merah-merah itu artinya banyak yang jualan, banyak yang haki. Ini 5 menitnya juga, ini ada spike. Ingat, spike itu bukan sinyal beli, dia hanya menunjukkan ada transaksi yang besar. Nah, ternyata dia breakdown, artinya banyak yang haki. Kita lanjut Widi. Widinya menarik ketika momentum berwarna biru Ben-Hur. Artinya 3 candle yang lalu ya. Di sana tuh. Saat ini masih mau menguji resistnya dulu nih 224. Kalau breakout maka menarik. Tapi kalau dia tidak mampu breakout, dia mungkin akan koreksi dulu ya. Supportnya jadinya di sini 199, resist 224. Udah deket resist tuh. Kenapa saya pakai low hari ini 199? Karena kalau dia strong up, dia tidak akan jebol dari support candle hari ini. Contoh di sini ya, supportnya tuh low candlenya. Karena dia bikin tangga ke atas, artinya dia strong up. Yang punya WD hold aja. Jangan lupa pasang trailing stop ya, karena udah ada resist 224. Kalau 224-nya breakout, maka hold aja. Kalau yang belum punya, mau buy on weakness, spec buy boleh-boleh aja, tapi wait and see dulu. Ini VWAP-nya lumayan jauh ya. Closing 220, VWAP-nya di 212. Kecenderungannya biasanya dia akan kembali menguji area VWAP-nya itu harga rata-rata ya. Jadi biasanya harga rata-rata itu sering dibolak-balikin. Sehingga kadang-kadang tuh scalper dan fast trader memanfaatkan angka VWAP ini. Kalau bisa kita entry di bawah VWAP itu lebih bagus. AVG-nya kita gitu ya, AVG-nya kita kalau di bawah VWAP itu lebih bagus. Menggunakan chart GD titik hijau di sebelah sini, dan candlenya mulai hijau di sebelah sini, statusnya masih hold. Jadi tinggal di hold aja. Kalau baru mau masuk, boleh dengan dua cara, buy on weakness atau buy on breakout. Tapi pastikan breakout-nya itu ini ya, dengan volume. Sehingga, oke. So far hourly-nya sih masih cakep. Jadi mudah-mudahan bisa breakout ya. Atau menggunakan hak kaki.
So far HKG juga masih oke. Mudah-mudahan akan lanjut terus si WD-nya ini. Kita lanjut Mbak MBAP. MBAP momentumnya sih kurang ya. Tunggu si WD-nya liquid gak tadi? WD. Oke sih, ini baru IPO sih. Hmm, MBAP ini nggak liquid ya. Rata-rata transaksi di bawah 1 miliar, transaksi hari ini juga di bawah 1 miliar. Saya sih biasanya nggak nyaranin ya. Kalau misalnya kita mau trading, sebaiknya carilah saham-saham yang liquid. Walaupun gorengan, seenggaknya yang liquid. Kalau dia liquid, biasanya dia akan lebih serius naiknya. Kalau nggak liquid, ya paling naik sehari, habis itu besoknya turun lagi. Atau begitu naik langsung diguyur gitu. Seperti itu biasanya ya kalau nggak liquid. Jadi hati-hati sahamnya saham high risk dan volatil MBAP ini. Momentumnya sih nggak ada, berwarna titik pink ya, artinya berpotensi untuk sideway. Area sideway-nya sebentar. Area sideway-nya bisa begini ya, bisa begitu. Jadi support di 5450 eh 5475 lah atau 5450 di area sana dan 5300 itu area support-supportnya. Karena nggak liquid biasanya sih saran saya antara menunggu sampai benar-benar serius, jadi ada momentum menguat seperti di sini, ditambah dengan volume yang menguat biasanya itu lebih strong ya. Menggunakan chart GD, ini kelihatan lebih jelas bahwa dia bergerak di antara dua garis, berarti dia sideway, itu area sideway-nya. Buy on weakness aja kalau memang mau spek buy, walaupun saya nggak menyarankan ya, karena tidak begitu liquid. Saya lebih suka biasanya saham-saham apapun, mau yang saham gorengan, mau saham yang walaupun dia value investing ataupun apa, berdasarkan fundamental. Kalau berdasarkan fundamental ya jangan cari teknikalnya ya, berdasarkan fundamental mau mengharapkan dividen ataupun apapun itu, maka analisanya menggunakan analisa fundamental, jangan teknikal, jangan dicampur adukin ya. Kalau fundamentalnya hanya untuk mendukung trading teknikal, maka it's okay. Tapi kalau misalnya dari mau menggunakan dua teknik itu akan sangat sulit sekali. Salah satunya harus lebih kuat. Ini supportnya di 5175, resist 5750. Kemungkinannya dia begini kalau selama sideway ya. Kalau breakout baru oke, kalau dia breakdown maka hindari dulu. Oke, MBAP-nya sudah. Saya sih nggak rekomen, tapi karena sideway, kalau teman-teman memang mau, maka silakan incar di area support. Kalau breakdown exit, kalau breakout, buy on breakout silakan. Kalau udah punya, ya tinggal pasang trailing stop aja ya, nggak pusing-pusing. Duh, kok selis lagi? Salah. Excel. Excel masih bagus. Waktu itu juga udah pernah saya bahas di hari apa ini? Hari apa saya bahas Excel? Udah lupa. Saya ingat saya pernah bahas Excel. Oh, di hari Senin Excelnya masuk dalam screener. Jadi masih oke selama dia berada di dalam channel up ya. Momentumnya sih masih oke. Hari ini koreksi tanpa volume. Jadi mudah-mudahan hanya bersifat sementara seperti di sebelah sini. Kalau udah punya sih jangan lupa harusnya di sebelah sini ya taking profit separuh gitu. Jadi kalau begitu turun dia masih oke, maka setidaknya kita udah amanin cuan dulu ya. Kalau mau nambah barang juga masih oke gitu. Jadi supportnya ini kita pakai support trend 2380 sampai 2340 kita kasih toleransi. Kadang-kadang dia suka bikin jarum-jarum begitu. Jadi support 2380 sampai 2340 selama di atas itu masih oke. Momentumnya sih masih bagus. Mudah-mudahan lancar. Yang belum punya boleh pantau di area support yang ini 2380 sampai 2340. Kalau dia mantul maka spek buy. Kalau nggak mantul maka ya jangan entry ya, hindari. Yang udah punya jangan lupa pasang trailing stop. Dan kalau breakout ini akan lanjut. Ini 2570 resistnya ya. Jadi masih oke, hold aja. Nah, menggunakan chart GD, sinyal entry-nya di titik hijau dan candle-nya masih hijau, jadi di hold aja. Gampang kan? Supportnya di 2390, tapi di atasnya sebelah sini juga boleh sih.
di atasnya yang pakai chart win aja ya. Nih, di area 2380 tadi. Kita lanjut MDKA. MDKA tidak ada momentum, jadi berpotensi sideway. Selama masih sideway, potensinya sideway segini nih. Tuh. Jadi coba kita gunakan chart yang lagi. Nah, ini lebih kelihatan nih area sideway-nya. Tadi kan kalau pakai chart wing kita tinggal lihat momentum ya, belum ada momentum berarti berpotensi sideway. Nah, kita harus ngelihat nih area sideway-nya seberapa sih? Menggunakan chart gini ini ada garis-garisnya jadi lebih gampang karena dia garisnya secara horizontal di sini ya 3580 sampai 3130. Itu area support dan resistnya. Jadi kalau mau spec buy on support atau kalau misalnya MDKA-nya breakout, breakout resist ya, breakout 3580 ini menarik. Jadi dua strategi, buy on breakout atau buy on weakness. Buy on breakout, pastikan dia breakout dengan volume. Kalau misalnya dia tidak ada volume, takutnya false breakout. Kayak gini ya, udah breakout, tapi ternyata dia false. Dia turun lagi kembali ke bawah. Ini volumenya soalnya nggak ada. Support tadi 3130. Jadi kalau dia nggak bisa, maka skip dulu. Kita tunggu aja sampai dia turun ke bawah. Mudah-mudahan dia mantul, maka kita bisa manfaatin pantulannya itu ya. Oke, kita lanjut ke TLKM. TLKM belum ada momentum potensial sideway di area situ untuk TLKM-nya. Support 3700, 3600 ada support lagi. Resist 3870. Nah, selama dia belum ada momentum masih sideway, maka paling ya pakai strategi sideway ya, tektokan dulu buy on support, sell on strength. Tapi kalau dia breakdown dari sini, closing di bawah situ berarti konfirmasi, apalagi volumenya gede, maka skip dulu ya, hindari dulu. Jadi wait and see aja dulu, kalau mau spec buy pastikan dia mantul dulu. Menggunakan chart GD, titik hijau itu udah dari kemarin, tapi hari ini balik lagi karena dia masih sideway ya. Jadi titik hijau, titik merah kita abaikan. Kita gunakan strategi sideway, yaitu buy on, support, sell on, strength. Ini udah dekat-dekat support, kalau mau spec buy boleh. Nanti kalau dia naik ya silahkan TP. Kecuali dia breakout. Kalau breakout maka di hold. Ini kalau breakdown, hindari dulu ya. Kita lanjut ke Cevin. Cevin momentumnya masih merah nih, masih di bawah garis win line juga, momentum masih merah, volumenya sudah mulai melemah ya. Jadi skip aja dulu untuk Cevin, saya sih kurang suka nih. Mendingan kita cari saham-saham lain yang lebih menarik, oke? Tunggu sampai dia mantul aja. Tunggu mantul itu kalau misalnya momentumnya sudah berwarna merah tua dan mengecil, maka kita boleh spec buy. Terutama kalau dia di area-area support ya. Cevin, oh ini ada support sih sebetulnya 575, 560. Menggunakan chart GD, dia belum ada sinyal entry. Sinyal entry-nya titik hijau. Jadi tunggu aja sampai ada titik hijau. Misalnya candle-nya walaupun orange is okay, berarti kan spec buy. Tapi lumayan lah, kita bisa manfaatin dead cat bounce-nya aja. Jadi kita fast trading dulu ya, selama dia belum patah trend. Maksudnya belum patah tren adalah dia masih downtrend ya. Nah, selama dia masih di bawah sini, artinya hanya dead cat bounce saja. Dia harus break dari sini, baru menarik lagi. Baru bagus untuk di swing agak lama. Kita lanjut TPIA. TPIA, momentumnya sudah mulai melemah sejak di sebelah sini tuh. Sejak candle kemarin sudah mulai melemah, harusnya sudah SOS ya. Tapi kalau nggak keburu SOS ya maka silakan atur trading plan-nya lagi masing-masing. Momentumnya sih sudah kurang oke, dia berpotensi untuk koreksi menguji support 2090 nih. Mudah-mudahan dia mantul di area sana. Kalau dia mantul mau spec buy maka silakan spec buy di area support, tapi untuk fast trading dulu ya.
dengan resist 2200. Kalau sideways barangkali dia begini, ya lumayan lah kita bisa cuan beberapa persen, oke? Menggunakan chart GD, ini lagi menguji area support nih. Ini ada support seharusnya, ini resistnya, atau di sebelah sini ya, 2200. Jadi tektokan aja dulu. Kalau dia breakdown lagi, berarti berpotensi ke bawah lagi tuh, supportnya lumayan jauh. Coba tadi lihat. Nah, ini support 2090 ada dan di 2010. Jadi pantau dulu ya, dia mantulnya di mana baru spek buy. Jangan nangkepin pisau jatuh. Pastikan dia mantul dulu. Oke, itu saham ke-15. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung, jangan lupa boleh silakan drop komen di bawah ataupun langsung ngobrol-ngobrol bareng saya di Telegram ya. Tag aja nama saya supaya kita bisa ngobrol. Nah, soalnya kalau nggak di tag namanya saya, nanti saya ke skip karena chatnya bertumpuk banyak banget. Jadi jangan lupa untuk di tag nama saya. Semoga teman-teman selalu sehat. Jangan lupa subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you, bye-bye.